acaranya penjelasan mengenai first aid, pertolongan pertama. Jadi ini saya rasa penting buat kita semua. Mohon kita perhatikan Tuti. Halo, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari. Hari ini saya dikasih waktu untuk berbagi informasi ya. Informasi ini penting sekali untuk kita belajar, karena terutama untuk orang-orang yang tinggal di rumah, ataupun yang untuk orang-orang yang kita sayangi ya. Ada beberapa hal yang saya mau bagi, beberapa yaitu kelihatannya masih mudah sekali. Contohnya mencuci tangan, melepas sarung tangan, ya, pendarahan pada tangan kaki. Tetapi ada beberapa yang kita mesti mengetahui dengan baik ya. Ini saya berdasarkan dari Pusat untuk Kontrol dan Mencegah Penyakit. Dari dalam bahasa Inggrisnya itu The Center Disease Control and Prevention. Nah, kita lihat itu ya di slide. Kita mesti mencuci tangan. Kita tahu kalau cuci tangan cuma pakai sabun, udah kita tinggal pulang ya. Tapi pada waktu kita cuci tangan, kita mesti mencuci tangan setiap semua segi-segi dari tangan. Karena pada waktu kita membantu seseorang itu, dia ada kumannya, ada keringet ya, atau ada darah, itu bisa kena ke tubuh kita juga. Maka itu minimum untuk mencuci tangan itu 20 detik. Nah, 20 detik itu memerlukan sekali untuk setiap orang yang cuci tangan. Setiap kali kita ke kamar mandi, atau membantu seseorang, atau juga untuk melepas kaos tangan ya, kita perlu sekali cuci tangan. Nah, pada waktu kita cuci tangan, semua baksil-baksilnya akan hilang. Nah, pada waktu kita di toilet umum, kita cuci tangan, kita akan pakai juga itu paper towel ya, paper towel atau pengering. Paper towel, pada waktu kita pakai paper towel, kita mau menutup keran itu, kita pakai paper towel juga loh. Pada waktu kita tidak pakai paper towel, kita membawa kuman lagi. Paper towel juga dengan membuka pintu, kita juga perlu kertas paper towel. Itu juga ada di kamar mandi umum ya, atau juga di tempat tinggal kita ya. Sekarang berikutnya saya akan beritahu mengenai, nah ini cara ini lagi untuk memasang kaos tangan. Kelihatannya gampang sekali ya melepaskan kaos tangan. Tapi kalau kita tidak hati-hati melepas kaos tangan, pada waktu kita membantu seseorang yang ada darahnya, kita juga kena darah dari orang yang infeksi. Itu kita mesti hati-hati sekali. Cara memasangnya ya, ini saya juga bisa praktek memasangkannya. Sebisa mungkin jangan sampai kena ke kulit kita. Kita sebisa mungkin jangan menyebul kaos tangan ini. Saya juga kerja sebagai supervisor di sekolahan, kita tidak boleh menyebul gitu, karena ini untuk health kita juga, dan tidak seharusnya kita menyebul ya. Nah, ini cuman saya memakai kaos tangan ini. Kita kalau membeli sesuatu kaos tangan harus sesuai dengan ukuran kita sendiri ya. Ukuran ada yang small, medium, sama large. Jadi kita mesti sesuai dengan ukuran tangan kita. Pada waktu kita lepas, kita juga bisa lihat dari slide itu. Kita ambil sedikit ya, tarik sedikit gini, lalu kita lepasin pelan-pelan supaya tidak kena ke kulit kita. Nah, pada waktu sudah dilepas, kita mentarik ini, lihat. Kulit saya tidak menyentuh tangan saya. Setelah itu kita berusaha 3 jari atau 2 jari, kita taruh di bawah latex ya, gloves ya, kaos tangan ini, lalu kita tarik keluar. Nah, lihat, kita bisa taruh di tempat khusus. Biasanya mereka ada tempat tertentu untuk buang plastik, tapi kebanyakan kita taruh di sampah gitu aja ya. Nah, kalian kalau mau coba, saya punya beberapa kaos tangan, bisa dicoba juga. Nah, itu mengenai kaos tangan ya. Penting sekali untuk mengetahui, biasanya kita pakai sarung tangan pada waktu kita membantu seseorang di rumah atau juga di luar.
kita bisa siapin di rumah, di mobil, itu penting sekali. Karena kadang-kadang kita juga membantu seseorang. Untuk membantu seseorang itu ada peraturannya lagi. Nah, sementara ini saya akan bicara sebentar mengenai pendarahan dulu pada tangan atau kaki ya. Kali ini saya lupa menaruh untuk pendarahan tangan dan kaki ya. Saya dari Indonesia dan dari mistik kita selalu bilang kalau pendarahan itu, kalau kita terluka pada tangan, biasanya kan kita gini kan. Nah, darahnya kan supaya masuk lagi ke bawah. Padahal supaya kalau kita berpendarahan itu ya, kita perlu kain kasa. Kita tekan kain kasa, kita pakai kain kasa. Nah, kita kain kasa ini kita ketekan. Pada waktu kita ketekan, kalau masih ada darah, kita tekan lagi, ambil aja yang baru. 2 kali lipat ditekan. Tapi jarak waktu cuma ada 15 menit. Kalau dalam waktu 15 menit masih ada pendarahan, kita mesti telepon 911. Itu penting sekali. Juga untuk hidung ya. Saya dulu waktu masih kecil, kalau keluar darah di hidung, mimisan ya, kita kan biasanya gini. Padahal nggak perlu. Kita cuma tekan hidung kita, tekan hidung. Kalau masih ada darah, tekan lagi kedua kalinya. Jarak waktu masih sama. Dalam waktu 15 menit. Kalau masih ada pendarahan, kita mesti telepon 911. Itu penting sekali. Ya. Nah, itu tadi mengenai ini, lihat tuh. Seperti untuk hidung, kita pegang di nostril, ya. Tadi saya bicara juga mengenai tangan, juga kaki. Nah, suatu saat kita pergi keluar nih ya. Kita tidak punya alat untuk menghentikan darah. Yang kita mesti lakukan adalah pada waktu kita jalan-jalan ya, kita bisa pakai kain. Lukanya di sini. Untuk menghentikan, kita berusaha menghentikan darah. Kasih jarak 2 inci seperti gini ya. Kita bisa sobek kain di atasnya, kain lalu kita tekan. Kita tekan sebisa mungkin. Tapi ingat, jarak mesti 15 menit loh ya. Kalau sudah tidak berdarah lagi, nggak apa-apa, tapi kita bisa langsung bawa mobil kita ke emergency ER. Itu yang penting, kita mesti memperhentikan darah yang mengalir itu. Itu penting sekali. Jadi jaraknya mesti 2 inci. Jadi kira-kira segini ya. Sini tekan. Juga kita mesti lihat dari raut muka seseorang. Kalau mukanya mungkin dia nggak bisa napas atau mukanya pucet ya, kita tetap harus segera ngambil tindakan. Jangan sampai kita merasa, oh saya bisa, sebetulnya saya tidak bisa. Karena kita tujuannya untuk menolong seseorang supaya mereka bisa kembali lagi normal ya, supaya nggak kehilangan darah lagi. Mengenai kalau kalau kita ada pesta atau ada orang tua, diam-diam dia nggak bisa bernapas ya. Kalau dia tidak bisa bernapas, tindakan kita kan pasti kacau. Tapi kita berusaha untuk bantu supaya objek, mungkin dia kesedak karena apa? Karena tulang ya, atau sesuatu kerikil atau nasi. Nah, kita perlu seseorang untuk bantu untuk supaya percobaan ya Mbak Foni. Jadi gini, pada waktu kita bantu, tempat belly button kita harus di bawah, di atasnya belly button. Apa belly button? Pusar, di atasnya pusar ya, di atasnya pusar, tapi juga di bawahnya tulang dada, di bawahnya. Jadi di atas pusar, lalu di bawahnya tulang paru-paru, tangan kita berupa fist. Nah, lihat gini ya, ini tujuannya untuk bantu supaya orang yang menelan mungkin keselak ya, dalam arti kena durian, kena duri ikan, atau juga bisa juga. Jadi caranya kita tekan perut ini ya, aku nggak akan tekan sembuhan loh ya. Jadi gini ya, tapi jaraknya gini. Pada waktu kita tekan perut ini, kita menuju ke arah J. Jadinya tujuannya apa? Kita kan tekannya gini. Ini kan belly button ya. Lalu ini paru-paru, tulang paru-paru. Kita di tengah-tengah. Lalu kita berusaha untuk neken untuk ke atas. Jadi tekannya, kita tahu. Bisa bayangin ya?
Bisa bayangin? Jadi ini jadi gini. Gini tapinya ke atas, jadi gini. Itu tuh, lihat. Itu juga bisa juga gitu. Ininya. Yang penting tuh ininya. Gitu jadi. Ya kan? Nah, untuk orang hamil itu mesti hati-hati, bayinya bisa keluar tuh. Tapi jangan sampai ke perut, tapinya kan tulang paru-paru ada di sini, di tengah-tengah. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa jangan dibantu. Mending telepon 911. Nah, tadi saya sudah bicara mengenai luka-luka pada kaki, tangan, dan juga kalau kita tersedak ya. Tadi saya juga bilang pada waktu kita membantu seseorang, ini ada hukum-hukumnya. Namanya Good Samaritan Law. Untuk California, kita bisa membantu seseorang karena kita kebiasaan di Indonesia ya untuk membantu seseorang. Tetapi cuma ada 3 yang kita bisa bantu orang itu karena kebakaran, fire, lalu gempa bumi, dan juga tsunami. Tetapi kalau kita mau membantu seseorang tanpa izin orang itu, lebih baik jangan. Karena liability, kita bisa berhubungan dengan hukum. Itu untuk California dan juga beberapa state ya. Tapi aneh, saya Google ada satu state yang malahan residennya harus. Ada yang bisa coba, ada yang bisa tebak? State yang mana? Jadi dia nggak berdasarkan law, tapinya semua residennya harus bantu. Kalau tidak bantu, mereka kena fine $100. State mana? Ada yang bisa tebak? Vermont ya. Dia mesti bayar $100 kalau dia tidak membantu orang yang itu. Iya, Vermont ya. Itu mengenai Good Samaritan. Nah, saya juga akan bicara mengenai ini. Di San Francisco, kita perlu sekali untuk mempunyai telepon untuk emergency medical services. Sebisa mungkin semua punya nomor teleponnya ya. Di Jalan Venice. Jadi kalau ada apa-apa, mereka sudah ada alatnya. Seperti paramedik, ambulans, atau juga untuk ya darurat lah, langsung ke rumah sakit darurat, sehingga kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi kalau kita lihat ada orang perlu bantuan dari 3 kategori sebagai Good Samaritan ya, kalau kita tidak bisa bantu, lebih baik telepon ke San Francisco yang namanya EMS, Emergency Medical Services. Ada nomor teleponnya juga ini 415-487-5000. Nah di cellphone kalian juga bisa ya, tapi ini ada yang bagian untuk cellphone 415-487-503 kali. Ya, untuk yang cellphone atau iPhone, kalau dia press emergency, itu mereka akan menghubungkan langsung ke highway patrol. Tapi lebih baik langsung aja press nomor 911 dengan ya 911. Jangan lupa lokasinya di mana. Lokasinya dulu juga di mana, nanti dengan sendirinya mereka akan datang. Biasanya dalam waktu 10 menit ya, saya kurang tahu juga itu. Ya. Nah, ini sekarang sudah semua emergency medical services. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini. Sebisa mungkin ya, setiap mobil itu ada first aid kits. Juga di rumah. First aid kits ini kita nggak tahu situasi sekarang ya. Kadang kalau kita malam hari nyetir, karena saya juga suka nyetir weekend ya. Lalu diam-diam nggak ada orang yang bantu. Lalu kita kedinginan, lupa bawa jaket ya. Kita perlu sekali punya selimut yang dari thermal, tipis sekali nih. Miji punya fleece ya. Ini tipis sekali tapi hangat, bisa menghangatkan badan seperti kertas. Saya bisa buka ini, bisa dirasain. Belinya di disaster apa ya, supplies. Dia ada di San Rafael, ada beberapa tempat ini bisa dibuka, bisa dicoba.
Untuk nanti kuis berhadiah, hadiahnya adalah dari Tuti, donasi selimut ini, dan juga ada flashlight. Jadi jangan pulang kalau mau dapat chances ini. Di kuis berhadiah bakal ada hadiahnya ini. Nah, ini bisa di. Ya, terasa anget sekali, padahal tipis sekali, bisa ditaruh di mobil. Nah, untuk ini tahan lama sekali. Tetapi ada beberapa yang first aid yang tidak bisa tahan lama. Ini ada air ya. Air ini untuk emergency drinking water. Ini cuman bisa bertahan 5 tahun. Setelah 5 tahun mesti diganti lagi. 5 tahun ini juga ada makanannya. Nah, ini untuk emergency ya. Bisa juga ditaruh di mobil. Kecil banget itu, nggak begitu mahal kok. Kelihatannya $2.95. Ini adalah emergency cookies. Itu yang kalau kita mau taruh emergency cookies, kalau kita mau taruh di mobil. Jadi kebetulan misalnya kita stuck di freeway berapa jam gitu kan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ini adalah emergency cookies. Silahkan dicoba ya. rasanya seperti enak coconut. Yang ini bertahan 5 tahun. Setelah 5 tahun berusaha diganti lagi. Rasanya seperti peanut butter coconut gitu. Itu setiap 5 tahun mesti ganti. Nah, untuk antibiotik atau sejenisnya aspirin setiap tahun harus diganti. Tapi saya punya sampai 2018. Ini non aspirin, juga ada triple antibiotic ointment. Ini perlu juga, jadi kecil sekali, ini 25 sekali saya beli. Iya, Neosporin. Bagus sekali kita punya semuanya, ini ditaruh di mobil. Siapa tahu, kita tidak tahu ya situasinya. Ini kalau mau coba juga boleh, tapi ini emergency drinking water. Ini air biasa, berjarak 5 tahun. Ini ada lagi, satu lagi nih. Yang ini kebanyakan orang, termasuk orang yang saya beli di tokonya, suka pakai waktu musim dingin. Dia suka taruh di pocketnya. Jadi pada waktu dia kerja di backyard gitu ya, ditaruh gitu ya, di kantong, sudah terasa anget. Jadi menghangatkan badan sekali nih. Ini saya punya daftar harga untuk Earthquake Supply Center. Tapi kalau beli melalui saya bisa bawanya baru 2 bulan lagi. September. Iya, 2 bulan lagi. September 3. September 3, gak apa-apa. Kalau mau beli beberapa ya, antibiotik kecil kan cuma 25 sen. Lalu juga ada yang non aspirin itu juga 25 sen ya. Saya bisa beli, siapa yang mau beli. Yang saya kasih nasihat itu biasanya ada baiknya kalau kita punya band-aid, gloves, kaos tangan, antibiotik, non aspirin, itu yang penting sekali. Juga air, emergency air ya, sama blanket. Ini kelihatannya sekitar $2.95 ya, ada harganya. Saya terima kasih sekali bahwa saya juga senang bisa bantu semua orang. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ya. Kadang saya bukan berarti bisa jawab semuanya, saya juga belajar. Karena saya bulan lalu baru update mengenai first aid sama AED. Kalau AED itu mesti memakai alat, saya tidak bisa praktek di sini. Itu setiap 2 tahun saya mesti memperbarui sertifikat saya, setiap 2 tahun. Tapi kalau untuk cuci tangan ya, health inspection, karena saya kerja di sekolahan, itu setiap 5 tahun sertifikat mesti diperbarui. Ada pertanyaan, kalau tidak punya mobil lalu ada di rumah, jadi kita siapin juga di rumah band-aid ya, selimut. Kalau di rumah ada selimut ya tidak apa-apa, yang penting disiapin aja di rumah, seperti antibiotik ya, obat-obatan. Nanti juga ada ini, kadang-kadang kita lihat ada orang itu mau jatuh kan, kita tanya apa perlu bantuan. Kalau perlu bantuan suruh duduk dulu, kita tanya ada gejalanya apa, kita mintanya juga, boleh saya bantu. Kalau dia tidak mau dibantu, jangan sampai membantu, karena ada hukumnya
ini ada lagi satu gambar, ada orang yang minta tolong untuk supaya ditusuk untuk apa ya, kadang insulin atau sesuatu alergi juga di kaki ya. Lihat cara pegangnya ya, kita tidak boleh pegang gini, jangan sampai pegang gini, siapa tahu ada jarumnya, kita mesti pegang gini ya, pegangnya gini sebelum ditusuk ke kakinya. Nah, saya punya anak disable juga, dia pakai Valium. Ukurannya kan ada ukurannya ya. Nah, pada waktu saya injek ke dia di rektal ya, di pantat gitu ya, kita mesti tahu kalau umpamanya dokter bilang 7,5 ml cc ya, pada waktu kita kasih, sebelum kita telepon emergency, kita mesti kasih apa? Jamnya jam berapa kita kasih, berapa mili, kita juga mesti buktikan kalau itu Valium itu kita berapa cc kita pakai. Karena kita sebagai orang tua juga mesti bertanggung jawab di sini. Jadi tidak boleh sembarangan kasih obat. Karena anak saya kadang-kadang step, tapi itu dia sudah tidak step lagi, sudah 3-4 tahun. Tapi saya juga harus ngasih itu 7,5 cc. Jadi kita mesti tulis semua untuk paramedik, untuk orang yang datang, yang untuk rescue anak saya. Ini ada lagi, pada waktu kita telepon 911 ya, ada orang tuh datang. Kenapa mereka selalu lihat ke kulkas kita? Ya betul ya. Ini ada ibu yang bilang ya, karena saya pertanyaannya, kenapa pada waktu paramedik atau ambulans datang mereka langsung ke refrigerator? Karena di refrigerator itu ada tulisannya obat-obatan, obat-obat apa aja yang kita pakai. Tidak semua orang ya tinggal sebagai suami istri, ada yang tinggal sendirian. Ya, tinggal sendiri. Itu kita taruh di kulkas karena mereka pada waktu datang untuk membantu, mereka taruh di kulkas. Yes, ya. Jadi kita tanya obat apa yang kita pakai, gejala kita apa. Kadang kita lihat ada orang pakai ini gelang, ya kalung atau kalung ya. Nah itu kelihatan mungkin dia ada diabetes atau juga ada hal-hal lain, mungkin heart attack gitu. Jadi penting sekali kalau kita hidup sendiri, kita taruh di kulkas. Jadi kita nggak usah, kan kalau kita, umpamanya Tuti, umpamanya kena sesuatu jatuh, kan nggak bisa ngomong, ya kan? Jadi paramedik langsung lihat di kulkas. Ya. Itu informasi yang saya tahu. Ya betul. Jadi tadi ada pertanyaan juga, kadang-kadang kalau kita jatuh atau itu kan pikiran kita kosong ya, kita nggak bisa menjawab. Tapi shock, kaget betul. Jadi dengan sendirinya kalau kita taruh di kulkas, semuanya sudah langsung ditangani gitu kan. Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Oh, kita bisa taruh di kulkas itu ya, kadang-kadang berupa magnet, plastik berupa magnet ya, ditempel aja, atau kertas untuk informasi orang yang tinggal di apartemen situ, umpamanya kena stroke, obat apa aja yang dimakan, ya kan? Lalu apa lagi itu ya, obat-obat yang pokoknya pagi, siang, malam, injection apa, gejalanya apa, itu penting. Lalu kasih nama kalau bisa. Iya, bisa juga seperti gini. Ya, betul. Nanti berapa miligram? Betul. Jadi kita taruh pagi, siang, malam, nama orang tersebut, lalu taruh berapa miligram, berapa pil sehari. Iya. Ya, itu penting sekali. Apalagi banyak sekali yang tinggal sendirian seperti saya, ada 2 anak, satunya di kursi roda. Jadi saya punya informasi kalau anak saya di kursi roda. Tapi kalau sayanya, kan anak saya nggak bisa ngomong. Jadi saya taruh di kulkas. Minum obat apa, lalu penyakitnya apa. Untunglah saya nggak punya penyakit ya, masih sehat. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima